Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat walau masih belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak pertemuan keempat. Ya, apa yang akan kita pelajari di pertemuan keempat ini? Kita masih belajar ke bab 2 ya, tentang apa? Tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang sudah dipelajari kemarin, kalian bisa buka LKS-nya halaman 17 tentang pengertian mukjizat. Bahwa mukjizat itu pengertiannya atau pembagiannya ada dua, mukjizat hissiyah dan mukjizat ma'nawiyah. Lalu di sini masuk ke poin B, mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Di apa aja sih, siapa saja, dan apa saja Nabi dan Rasul, lalu apa aja mukjizat yang telah diberikan Allah kepada para Nabi dan Rasul tersebut ya. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, tapi di buku yang akan kita bahas saat ini kita ambil 4 ya. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Pertama masuk ke 1 ya, Nabi Nuh. Ketika Ibu menceritakan Nabi Nuh, apa yang pertama kali kalian ingat? Ya, ketika Ibu mengucapkan Nabi Nuh, pasti yang pertama kali kalian ingat adalah kisahnya Nabi Nuh dan perahunya. Ya, jadi Nabi Nuh ini identik dengan kisahnya, yaitu tentang berkelana dengan perahunya ya. Sirah atau kisah Nabi Nuh telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah mengenai usaha beliau dalam menyerukan kaumnya ke jalan Allah yang memakan waktu ratusan tahun. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah selama ratusan tahun ya, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan agama Tauhid selama kurang lebih 950 tahun. Tapi dari segitu lamanya 950 tahun, yang beriman atau yang mengikuti Nabi Nuh hanya beberapa orang, sedikit. Di sini dijelaskan di buku bahwa yang selamat ketika nanti ikut ke perahu cuma 80 orang. Coba ya, kamu bayangkan dari 950 tahun yang selamat atau yang beriman itu hanya kurang lebih 80 orang ya. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah menyerukan agama Allah, tapi yang beriman hanya sedikit, akhirnya bukan beriman malah balik mengejek. Akhirnya Nabi Nuh minta sama Allah untuk menurunkan azab. Azabnya apa? Azabnya itu air bah atau air banjir. Banjirnya bukan cuma dari langit, tapi banjirnya juga keluar dari permukaan bumi. Makanya hancur lebur semua kaum Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman ya. Jadi tidak menjamin bahwa ayahnya seorang Nabi dan Rasul, maka anak dan istrinya ikut beriman. Salah satunya contohnya Nabi Nuh ya. Nah, itu kisah Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi karena banyak di antara keturunan beliau diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail ya. Nah, Nabi Ibrahim itu ketika kamu mendengar Nabi Ibrahim, apa yang paling diingat? Nah, yaitu tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim, namanya Raja Namrud. Raja Namrud itu tidak senang dengan ajaran Nabi Ibrahim, lalu menyuruh kaumnya, menyuruh penduduknya untuk mengumpulkan kayu bakar, yang kayu bakarnya itu sangat banyak, dikumpulkan di satu lapangan. Lapangan itu dijadikan api yang menyala-nyala. Maka Nabi Ibrahim dilempar ke tengah-tengahnya dan dibakar hidup-hidup. Tapi karena mukjizat, karena pertolongan Allah, apinya bukannya membakar tubuhnya Ibrahim, tapi api malah berubah jadi dingin. Ya, ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70 ya, bahwa api itu disuruh sama Allah untuk jadi berubah dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang menyala-nyala. Itu tentang Nabi Ibrahim. Ada lagi Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah merupakan anak dari Imran bin Kahat
bin Yakub. Jadi masih keturunan Nabi Yakub ya, Nabi Musa ini. Beliau lahir di Mesir pada zaman Fir'aun, seorang raja kejam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, ketika kamu mendengar Nabi Musa alaihissalam, maka yang teringat adalah Raja Fir'aun, lalu membelah lautan, ya kan? Lalu mengubah tongkatnya menjadi ular yang besar. Nah, itu salah satu kisah atau yang dialami, mukjizat yang dialami Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ini lahir ketika zaman raja yang sangat zalim dan kejam, yaitu Raja Fir'aun. Ya. Kalian ketika nanti kalian bisa mencari referensi lain ya mengenai kisah-kisahnya, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, masih banyak buku-buku atau kalian bisa cari di internet tentang kisahnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, yang keempat siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya julukan namanya Khatamul Anbiya atau Nabi penutup para nabi. Jadi tidak ada yang namanya nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi paling terakhir, nabi terakhir. Tidak ada nabi yang diutus lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi apa aja sih mukjizat yang didapatkan Nabi Muhammad? Banyak banget ya mukjizat yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling nyata sampai sekarang yang kita bisa pegang, kita bisa rasakan, apa itu? Ya, mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'an itu adalah salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Banyak ya, kalian bisa lihat salah satu mukjizat Nabi Muhammad yaitu ya tadi Al-Qur'an Karim, Isra Mi'raj ya, kejadian Isra Mi'raj. Lalu yang C-nya, Allah mengkaruniakan mukjizat luar biasa lain bagi Muhammad, yang ini dapat membelah bulan. Ketika Nabi Muhammad dituntut sama orang-orang kafir, orang Quraisy untuk membuktikan kenabian, salah satu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai pembuktian adalah membelah bulan. Ada dalam Quran surat Qamar ayat 1 sampai 2. Kalian bisa baca di halaman 21. Lalu ada saat terjadi kekeringan dan kehausan yang dialami umatnya, Nabi Muhammad dapat memancarkan air dari sela-sela jarinya untuk minum umatnya yang berjumlah lebih dari 14.000 orang. Itu salah satu mukjizatnya. Ya. Nah, itu sedikit tentang mukjizat yang dialami para nabi dan rasul. Nah, karena itu kasih tugas latihan. Apa latihannya? Jadi kamu membuat rangkuman. Jadi buatlah rangkuman tentang mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul selain yang diceritakan di atas. Jadi yang tadi diceritakan di atas sedikit tentang yang nabi dan rasul ada 4 kan? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Ibu ingin kamu membuat rangkuman tentang mukjizat para nabi dan rasul selain 4 yang di atas. Banyak ya mukjizatnya. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan semangat, dengan giat agar hasilnya jadi ilmu yang manfaat. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat, semoga jadi ilmu untuk kalian. Ibu sudahkan sampai sini, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna